Orang yang beriman itu selalu berusaha mencarikan alasan untuk kesalahan yang dilakukan. Mungkin dia lupa, mungkin dia nggak sengaja. Antum lihat ya, kadang-kala kejadian antum ditabrak sama motor. Ditabrak sama motor. Siapa yang pernah ditabrak sama motor? Mobilnya. Motor sama motor. Apa yang antum lakukan? Dilihat dulu. Oke, dilihat dulu. Waktu itu kejadiannya antum lihat rusak. Terus apa kata antum? Cuman yang nabrak orang tua juga sih. Jadi orang tua yang nabrak. Kalau anak muda? Anak kasih hadiah buat anda. Tuh jemaah. Nggak ngelihat engkau. Nggak ngelihat. Tapi rusak kayak gini. Emangnya bapakmu yang beli motor ini? Allahu Akbar. Nggak ada orang sengaja nabrak jemaah. Engkau pikir dia sengaja nabrak? Musibah buat dia nabrak itu. Buat dia itu musibah nabrak. Tapi terkadang kita tuh nggak nyari alasan kenapa dia nabrak. Antum katakan, oh Ustaz tua Ustaz. Kalau muda nak banting sulit. Itu cuma kita belajar mencarikan alasan kenapa dia nabrak. Mungkin dia ngantuk, mungkin rimnya belum. Insya Allah cuma nggak ada yang sengaja nabrak. Dan subhanallah, hari ini ana telepon sama adik anak. Lagi di Pekanbaru, dia ngomong, "Bang, ana nabrak adik perempuan ana. Nabrak mobil dari belakang, akhirnya mobil itu nabrak pohon. Akhirnya sudah, subhanallah. Yang ditabrak itu mengatakan, ya sudah nanti diperbaiki ini itu. Dia mengatakan sama adiknya, jangan takut, ana minta lebih dari biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki. Apa kata dia? Istri ana juga pernah nabrak. Ya Allah, dia membayangkan kita juga berbuat salah gitu loh. Dan insya Allah nggak ada yang sengaja. Lalu kita nggak kenal sama orang itu. Emang itu kenal? Bismillah, tabrak. Kan nggak ada jemaah. Jadi antum perlu untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu. Kadang-kala antum pulang, sandal antum ketukar. Sama sandalnya, punya antum lebih bagus. Ketika antum lihat, oh memang mau ganti dia itu. Insya Allah dia lupa aja. Nanti kadang-kala dia, anak pernah sampai rumah itu bawa sandal. Anak lihat, ya Allah bukan sandal anak. Akhirnya berangkat ke masjid, sandal anak masih ada. Orang itu berarti pulang nggak pakai sandal. Ya anak taruh sandal itu. Anak nggak tahu punya siapa. Mudah-mudahan dia memaafkan anak. Orang anak nggak tahu juga. Itulah kita berusaha untuk mencarikan alasan kenapa dia melakukan itu, sehingga antum akan hidup tenang, ya Pak. Kenapa? Antum akan dipuji sama orang lain. Kata Allah Azza wa Jal, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian buat sebagian lainnya. Apa poinnya? Atas birun, sabar nggak? Sabar nggak kalian? Itu poin. Kadang-kadang kita nggak sabar, jemaah. Maka kita nggak lulus ujian. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Orang mukmin selalu berusaha untuk mencarikan alasan tentang kesalahan yang dilakukan, bukan malah diperlebar ya, diperpanjang enggak. Wal munafiq yatlubul atharat. Orang munafik itu yang berburu kesalahan orang lain. Orang munafik. Antum mau jadi dia. Ada sebuah doa yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tapi yang lainnya menisbatkan kepada Abu Dawud. Kepada Nabi Dawud alaihi salam. Beliau berdoa meminta perlindungan dari 5 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Ya, kadang-kala kita punya tetangga yang buruk. Boleh jadi kita sebab. Nggak enak hidup dengan tetangga buruk. Diceritakan tentang seorang yang piara domba ya, yang tetangganya ini piara anjing. Selalu anjingnya itu gangguin domba-domba dia, yang digigit, yang ini itu. Dia datang kepada seorang
Yang bijak dia tanya, apa yang harus aku lakukan? Katanya, aku punya tetangga, naudzubillah. Kata, ya udah, engkau kasih hadiah dia anak dombamu yang lucu-lucu, kasih satu dia. Oh gitu ya? Iya, dia bawa, dia kasih. Sejak dikasih domba itu, anjingnya diikat sama dia. Selamat. Satu domba antum tenang hidupnya. Tadi kita kadang-kadang kan sibuk mengatakan iya, ya memang ya naudzubillah tetangga ini kayaknya nggak pernah ngaji dia, nggak pernah pantas kayak gitu ya. Besok lagi ngomong, ya Allah kok bisa aku punya tetangga kayak gini ya? Diajarin apa sama bapak sama maknya dia itu? Terus ya mak. Padahal kau bisa selesaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ada bini-bini yang kayak gitu jemaah. Siapa yang beruban sebelum waktunya? Ini yang bujangan-bujangan antum akan merasakan. Malam pertama, besoknya antum langsung beruban. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi berlindung. Boleh jadi tadi dari istri yang selalu menuntut, melihat kepada kekurangan suaminya, lupa dengan kebaikannya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya, yang dia merintah orang tuanya, nyuruh emaknya. Karena dia lebih kaya, lebih sukses, lebih berhasil. Na'udzubillah. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya adaban, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi adab buat aku. Yang kelima berkaitan dengan tema kita hari ini. Wa min khalilin makirin, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan dekat yang pandai bermakar. Khalil, aduh dekat banget sama antum. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani, matanya selalu ngeliatin aku dan hatinya mengawasiku. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia melihat kebaikan, dikubur kebaikanku. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha, kalau dia melihat kekuranganku, kesalahanku, oh dia ada punya bahan dia jemaah, langsung dia sebarkan ke mana-mana. Kita perlu berlindung dengan orang seperti itu, tapi tugas kita hendaklah kita fokus dengan kekurangan kita, dengan kesalahan kita. Dan kalau kita dengar orang yang menyebutkan kesalahan kita, antum jangan akhirnya mencari-cari kesalahan dia. Nggak perlu. Karena Allah sudah menjamin akan mencari-cari kesalahan dia. Ada apa antum sibuk? Antum manfaatkan kritikan dia. Antum manfaatkan kesalahan-kesalahan yang dia singkap, yang insya Allah benar. Karena orang itu kalau nggak suka jamaah, semuanya yang benar jadi salah. Ya udah, antum ambil, dia ngatakan antum seperti ini, antum seperti ini, ya, antum tampung semua, lalu antum perbaiki diri antum. Karena kelak pada hari kiamat antum akan disidang sendirian. Allah nggak perlu laporan dari antum tentang kesalahan. Allah nggak perlu antum menyampaikan ini, Allah fulan berbuat salah, ini Allah ini kesalahan. Nggak perlu. Allah punya malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah punya malaikat-malaikat yang maha mulia, yang dia mencatat dan mengetahui apa yang dikerjakan sama orang. Kenapa engkau sibuk? Enggak, saya perlu alat bukti. Nanti saya laporkan. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasin kalian. Gak perlu jemaah. Maka berusaha untuk memperbaiki diri. Kullu nafsin bima kasabat rahina, semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan antum tidak akan menanggung dosa saudara antum, aku akan menanggung dosa antum sendiri. Barakallahu fiik.